Hikmah ini disebutkan kalau ada orang diberikan hikmah, diberikan kebaikan yang sangat banyak. Di surat Al-Baqarah ayat 269, ya, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Ia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khaira katsira, dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Nah, orang yang al-jidal, para nabi, para ulama, itu mereka punya hikmah. Ini hikmah disebut 20 kali dalam Al-Quran. Al-hikmah dengan berbagai bentuknya. Begitu pentingnya hikmah ini, ulama-ulama terdahulu mengarang kitab selalu menggunakan judul Al-Hikmah. Ada kita kenal kitab hikmah terkenal, bentuk zamannya Al-Hikam. Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Itu Al-Hikam itu bentuk jamak dari hikmah. Hikam. Ada juga Fususul Hikam. Ya, Fususul Hikam. Ditulis oleh Ibnu Arabi. Nanti dijelaskan oleh ulama bernama Syekh An-Nablusi, berjudul Jawahirun Nusus fi Hilli Al-Fadhi Al-Fusus. Ada juga Al-Hikam Al-Haddadiyah. Jadi kata hikmah itu penting sekali. Orang yang berilmu tapi tidak punya hikmah, ilmunya itu sia-sia. Hikmah ini satu sifat yang sangat mulia. Memang terjadi perbedaan. Apa sih arti daripada hikmah ini? Kalau golongan para filosof dikenal sebagai ahli hikmah. Golongan sufi juga dikenal sebagai ahli hikmah. Aristoteles, ya, ketika ditanya apa arti hikmah, itu di bukunya Metafisika. Dia punya buku namanya Metafisika. Filosof Yunani terkenal. Metafisika bahasa Arabnya ma wara'at tabi'ah. Sesuatu yang di belakang tabiat, itu namanya metafisika. Sesuatu yang gak bisa dilihat dengan indera kita. Dia punya ungkapan luar biasa. Ketika ditanya apa itu hikmah, Aristoteles mengatakan hikmah itu pemahaman akan sebab akibat. Itu saja kata Aristoteles. Orang yang sudah paham sebab akibat, maka itulah yang disebut orang yang memiliki hikmah. Ketika melakukan sesuatu ini, oh akibatnya ini. Jadi sebelum melakukan sudah berpikir. Dia sudah bisa tahu nih, kalau saya katakan hal ini akan terjadi begini. Oh ternyata kalau saya sampaikan ini mudaratnya lebih banyak daripada manfaat. Tidak jadi. Itu kata Aristoteles, itu namanya hikmah. Pemahaman, pengertian akan sebab akibat. Ada gurunya namanya Sokrates. Jika ditanya hikmah, dia katakan kepada anaknya sambil memegang kepala anaknya, wahai anakku, hikmah itu bagaikan udara yang kau hembuskan, yang kau tarik, yang kau hirup, sehingga kau bisa hidup sampai saat ini. Itu bahasa sangat dalam. Itu maksud kita kalau hidup tanpa hikmah seperti orang yang tidak hidup. Seperti orang yang tidak hidup. Bahkan ada pengalaman spiritual dari Abdul Karim Al-Jili. Dia bertemu filosof Plato. Ini Abdul Karim Al-Jili turunan anak cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau punya aliran tasawuf tinggi, tasawuf falsafi. Ya, kitab Al-Insanul Kamil. Orang awam gak bisa baca itu kitab.
Dia pernah mengalami satu pengalaman spiritual bertemu dengan filosof yang namanya Plato. Plato berikan satu nasihat, mengatakan falik al-kishrah minal khitab wa khudh al-lub in kunta min ulil albab. Orang yang sudah diberikan hikmah itu, kulit dia buka, dia lepaskan semua kulit, yang dia ambil adalah isinya. Jika kamu termasuk orang-orang yang memiliki pemikiran yang jernih, akal yang sehat, dan pemikiran yang sangat mendalam dalam satu bimbingan Tuhan, disebut dengan ilham. Itu yang disebut bahasa Al-Quran ulul albab. Itu ulul albab itu orang-orang ahli hikmah. Kita sering baca dalam Al-Quran ulul albab wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Orang-orang yang berisi pemikirannya, lub. Albab itu dari kata lub, isi. Jadi pemikirannya berbeda dengan orang awam. Orang awam melihat langit dengan orang yang diberikan hikmah beda. Orang awam melihat satu masalah dengan orang yang diberikan hikmah berbeda pandangannya. Itu dibilang kulitnya dilepas, ambil isinya. Kishrah. Ini pandangan para filosof. Tapi kalau hikmah menurut paradigma para mufassirun, para ahli tafsir, itu kurang lebih saya hitung ketika menafsirkan kata hikmah ini kan Allah sebutkan 20 kali. Itu punya 10 makna. Kalau di surat Luqman, walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, ketika menafsirkan hikmah di situ ada 3. Al-fahmu wal ilmu wa ta'bir. Allah berikan kepada Luqman hikmah. Arti pertama hikmah al-fahmu, paham. Yang kedua ilmu. Yang ketiga at-ta'bir, mampu menjelaskan pemahamannya dan ilmunya. Ta'bir. Tafsiran yang lain mengatakan hikmah itu artinya as-sunnah. Sunnah Nabi Muhammad disebut dengan hikmah karena seluruhnya kebaikan. Seluruhnya kebaikan, seluruhnya ilmu. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, jadi kalau kata ada Alkitab dan setelah Alkitab ada kata hikmah di dalam Al-Quran, itu hampir seluruhnya atau mungkin seluruhnya itu artinya adalah sunnah. Alkitab, Al-Quran, as-sunnah, al-hikmah, as-sunnah. Makna yang kelima, hikmah di dalam Al-Quran artinya al-isobatu fil gaul wal fi'l. Ucapan dan perbuatannya selalu pada porsi yang tepat. Ini tidak mudah. Dia katakan sesuatu itu pas. Tindakannya juga itu selalu pas, pada porsinya yang tepat. Itu istilah disebut wad'u syai'in fi makani. Selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu disebut juga dengan al-hikmah. Makna hikmah lainnya adalah al-fiqhu fil Islam. Yang keenam, paham akan agamanya, agama Islam. Dia mengerti tentang agamanya, hukum-hukum agama Islam, tentang akidah-akidah, tentang akhlak-akhlak. Itu disebut hikmah. Yang ketujuh, hikmah disebut an-nubuwah, kenabian. Yang kedelapan, al-aqlus salim, akal yang selamat, yang jernih. Itu disebut juga hikmah. Yang kesembilan, as-shawab, kebenaran. Itulah disebut hikmah. Yang kesepuluh, itqanul amal, amalnya baik. Kalau melakukan sesuatu selalu sempurna. Nah, ini ada 10 tafsiran kata hikmah di dalam Al-Quran.
Tapi kesimpulan dari semua itu, perbandingan hikmah menurut para filosof dengan hikmah menurut para ahli tafsir Al-Quran, kalau kita simpulkan sebenarnya sama. Dia bermakna positif, bermakna baik. Makanya dalam bahasa Indonesia, kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, hikmah itu apa? Hanya satu kata yang mewakili semua itu, kebijaksanaan. Ini tidak berlawanan dengan definisi dari para filosof dan para mufassirun. Karena orang yang bijaksana itu pasti berilmu, pasti punya pemahaman yang baik, pasti perbuatan dan ucapannya selalu tepat sasaran, pasti paham akan agamanya, pasti berakhlak, pasti akalnya selamat, pasti tahu sebab akibat. Jadi semua dikumpulkan tuh, tafsiran-tafsiran tentang hikmah, dia kembali ke satu kata. Dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kebijaksanaan. Kalau bahasa Inggris namanya wisdom, kebijaksanaan. Ibnu Rushdi pernah mengkritik Imam Ghazali terkait pembahasan apakah hikmah dan filsafat ini sama. Orang-orang filosof Yunani menyebut hikmah itu dengan falsafah. Makanya Ibnu Rushdi ini salah satu tokoh filosof muslim, juga seorang ahli fikih mazhab Maliki, menulis kitab tentang perbandingan mazhab, Bidayatul Mujtahid. Beliau menyamakan falsafah dan hikmah itu sama. Falsafah dan hikmah itu sama. Karena falsafah diambil dari bahasa Yunani, artinya sophia. Itu artinya apa? Bijaksana. Sesuatu yang bersih. Makanya sebagian orang zaman dahulu kalau memahami kata sufi itu, sebagian meyakini sufi itu artinya dari bahasa Yunani, suci, bijak. Orang-orang sufi diambil dari bahasa Yunani. Ada pendapat demikian. Karena arti daripada Sofia itu, bahasa Yunani itu suci dan bijak. Imam Ghazali menulis kitab, nama kitabnya Faisalu Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah. Nah, Imam Ghazali juga termasuk orang-orang ahli hikmah. Kitab ini dikritik oleh Ibnu Rushdi, berjudul Maqalul Fasli Fima Bainal Hikmati Was Syari'ati Minal Ittisal. Kitab ini mengkritik karena Imam Ghazali mengkritik pemahaman-pemahaman yang dianggap menyimpang oleh Imam Ghazali yang muncul daripada golongan filosof Yunani dan juga filosof Muslim. Karena ada dua tokoh filosof Muslim yang dikritik oleh Imam Ghazali, Ibnu Sina sama Al-Farabi. Dibela oleh Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi sebagai orang ulama setelah Imam Ghazali. Imam Ghazali dulu 450, wafat 505. Setelahnya baru Ibnu Rushd. Ini tokoh besar nih. Tokoh besar, pemikir. Dan kedua-duanya ahli hikmah. Ibnu Rushdi menulis kitab sengaja memberikan nama hikmah dan syariat. Artinya apa? Falsafat dan syariat itu tidak bertentangan. Pemikiran para filosof Yunani itu tujuannya mencari al-haq, kebenaran. Sedangkan syariat itu produknya dari wahyu, juga mencari kebenaran, al-haq. Isinya kebenaran, bukan mencari kebenaran. Kalau wahyu kan sifatnya memang mutlak benar. Sedangkan produk para filosof Yunani sedang mencari kebenaran. Itu beda. Kalau Nabi Muhammad, ya para nabi di atas filosof. Mereka sudah dapat kebenaran langsung karena wahyu dari Tuhan.
filosof ini mencari kebenaran. Nah, ini menunjukkan bahwa kecerdasan para nabi di atas para filosof. Tapi bukan berarti para filosof ini orang-orang yang bodoh. Mereka juga di atas rata-rata manusia biasa. Ya, sehingga para ulama kita masih memperdebatkan apakah Aristoteles ini termasuk para nabi, apakah seorang ahli hikmah. Itu sebagian ulama Islam meyakini dia sebagai seorang nabi, sebagian lainnya meyakini tidak, dia seorang ahli hikmah. Sama seperti Sayyidina Luqman disebut bukan nabi. Jumhur ulama mengatakan Sayyidina Luqman bukan nabi, bukan rasul, tapi ahli hikmah. Itu bahasa Al-Quran namanya ulul albab. Ulul albab. Ulama belakangan namanya Syekh Al-Jarjawi Al-Hambali. Beliau menulis kitab dipadukan dua kata ini, hikmah dan falsafah. Nama kitabnya Hikmatut Tasrih wa Falsafatuh. Hikmah dalam syariat dan filsafatnya. Muncul ilmu baru yang mempopulerkan itu ulama namanya Syekh Ad-Dahlawi di India. Apa ilmu baru itu? Hikmatut Tasrih nama ilmunya. Jadi mereka membahas bukan dari aspek fikih. Hukum syariat ini dibahas dari lihat hikmahnya apa nih? Kenapa kita wudu harus wajah dibasuh dengan air? Kenapa kalau sholat ada ruku, ada sujud? Jadi mereka mengkaji bukan lihat dari aspek fikihnya, tapi hikmah dari ibadah itu apa? Itu ilmunya namanya hikmatu at-tasrih. Salah satu tokoh ulama India yang mempopulerkan namanya Syekh Dahlawi. Nama kitabnya Hujjatullah 'alal 'alamin. Kemudian Syekh Jarjawi di Mesir menulis kitab Hikmatut Tasrih wa Falsafatuh. Nah, berarti hikmah, filsafat tujuannya sama, mencari kebenaran. Tapi bedanya kalau yang sudah beragama kita nih Muslim tidak perlu repot lagi pikir. Semua sudah dikabarkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi. Surga seperti apa, Tuhan bagaimana sifat-sifatnya. Tapi para filosof sedang mencari itu. Kita sudah dapat sekarang. Sisa kita imani, kita yakini, kita laksanakan perintah. Itu yang disebut keselamatan. Nah, jadi itu hikmah antara pandangan para filosof dengan para mufassirun. Nah, Imam Ghazali terakhir saya tutup. Nah, Imam Ghazali mengajarkan. Jadi ada hikmah yang sifatnya itu ilham. Ilham dia. Jadi Allah berikan namanya gift kepada dia, pemberian khusus. Kalau bahasa agama namanya wahbiyah. Bahasa agama kita disebut dengan wahbiyah. Nah itu dicarinya gak bisa lewat ilmu. Saya belajar biar jadi bijak, gak bisa. Ini yang hikmah yang khususnya ini memang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Nah Imam Ghazali pernah dapat riwayat hadis. Riwayat hadis ini dinyatakan man akhlasa lillah arba'ina yauma ya tafajjarat yanabiul hikmah min qalbihi ala lisanih. Siapa yang melakukan amal baik dengan ikhlas selama 40 hari, dia jaga hatinya, semua yang dilakukan itu murni hanya untuk Allah 40 hari, maka secara otomatis Allah munculkan sumber-sumber hikmah dari hatinya yang akan diterjemahkan lewat lisannya. Imam Ghazali ketika dapat riwayat hadis ini, beliau amalkan. Tujuannya mendapatkan yanabi' al-hikmah. Yanabi' itu kalau bahasa aslinya mata air, sumber mata air. 40 hari Imam Ghazali riyadah, mujahadah, jaga
menjaga hatinya. Semua amal baik yang dia lakukan, dia jaga jangan sampai niatnya itu tidak baik. Semuanya niatnya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dijaga. Sampai akhirnya 40 hari berhasil Imam Ghazali lalu itu. Tapi tidak merasakan sesuatu yang memunculkan hikmah, itu tidak ada. Biasa-biasa saja. Kok tidak ada perubahan? Sedangkan hadis tidak mungkin salah menurut Imam Ghazali. Nabi katakan 40 hari ikhlas ibadah karena Allah, berturut-turut 40 harinya Allah berikan dia sumber hikmah. Imam Ghazali gak dapatkan itu. Maka dia mendatangi ba'dul arifin, sekelompok para wali-wali Allah, orang-orang yang mengenal Allah. Dia mengatakan, akhlastu lillah arba'ina yauman falam yatafajjar syai'un. Saya sudah berusaha ikhlas 40 hari melakukan amal baik, tapi gak ada sesuatu yang muncul. Sedangkan dalam hadis 40 hari keluar apa? Hikmah. Maka dijawab oleh seorang arif billah, innama anta akhlasta lil hikmah walam tukhlis lillah. Kenapa kau tidak dapat hikmah tersebut atau sumber-sumber hikmah tersebut? Karena kau melakukan amal ibadah itu tujuannya mencari hikmah, bukan mencari Allah. Tapi kalau kau melakukan seluruh amal baik itu murni hanya untuk Allah, maka Allah akan berikan hikmah tersebut. Nah, ini namanya hikmah yang sifatnya wahbiyah, yang khusus. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita al-hikmah ya fi hayatina.